dampak terburuk tanpa penanganan yang tepat jika ini dibiarkan oleh pemerintah kota, dari pemerintah provinsi, dari pemerintah pusat? Ini apa yang akan terjadi dengan Jakarta, Pak? Ya, nah karena ya Jakarta itu lokasinya ya di wilayah pesisir, nah sehingga ya dampaknya akan cukup signifikan dan bahkan bisa hingga mengkhawatirkan, yaitu terkait banjirop tadi ya, yang saya sebutkan. Nah, banjiropnya itu bisa makin luas dan bisa permanen ya. Jadi tidak hanya ketika air pasang dia menggenangi, tetapi bisa saja banjirnya menjadi permanen. Dan kalau terus-menerus tanahnya turun, kita sudah coba bikin proyeksi. Nah, itu nanti sekitar 30%-an wilayah Jakarta ya, dan khususnya pesisir itu akan berpotensi terkena banjirop ya. Dan itu bicaranya sudah sekian belas ribu hektar ya yang akan terdampak. Itu kalau kita tidak berupaya apa-apa ya. Nah, itu kalau belasan ribu hektar terkena banjir gitu ya, ya kerugian ekonominya akan luar biasa ya. Seperti itu ya, Mbak. Berapa belas hektar, Pak, yang kemungkinan terdampak kalau ini terus banjirop dan jadi banjirop permanen di kawasan pesisir? Di 2050 ya sekitar 16 ribuan hektar kelihatannya ya. Yang akan terdampak hingga 18 ribuan hektar lah. Itu tergantung nanti kita ingin skenario modelnya yang moderat ya, atau skenario modelnya yang kita buat lebih ekstrim gitu ya. Jadi bisa sekitar 16 sampai 18 ribuan hektar. 16 sampai 18 ribu hektar itu berapa kilometer, Pak, dari bibir pantai? Jadi bisa diproyeksikan kira-kira tidak hanya pesisir kan, bisa saja sampai ke Jakarta Pusat ini dampaknya, karena banyak areanya, sampai 18 ribu hektar. Ya, itu nanti akan sedikit berada di Monas ya, berarti di daerah ya Jakarta Gajah Mada gitu ya, kemudian Gunung Sahari, Mangga Dua ya. Jadi kira-kira ya bisa lebih dari 5 kiloan ke arah darat ya dari pantai bisa. Itu ada modelnya ya, bisa dilihat dari modelnya yang kita buat.